Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan, ya itu perintah saya, ya. Dan ini akan saya bersihkan semua, akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho. Setiap ketemu Pak TNI, Pak Polisi, demi Allah saya saksinya, imam besar. Setiap ketemu tidak lain berbicara tentang NKRI. Jadi kalau ada yang masih menganggap imam besar itu adalah penghancur, pengkhianat NKRI, berarti dia salah. Demi Allah, kami ulama tidak punya niat untuk menghancurkan NKRI. Mau tahu nggak siapa penghancur NKRI sebenarnya? Mereka adalah para pejabat yang korupsi di sana sini. Itu hakikatnya penghancur NKRI. Takbir! Kasus Jiwasraya, kasus Asabri, itu baru 2, masih banyak yang belum diungkap. Betul? Itulah sebenarnya yang harus dimusuhi, dibenci dan dicurigai. Demi Allah, kami ulama mau korupsi apa? Jangan asal bicara sembarangan, ya. Jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naram. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ucapan dan tindakan itu harus baik, ya, harus baik. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu, dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Tolong, kalau nggak benar-benar ngaji yang benar, jangan main-main benci imam besar. Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Saya meneteskan air mata, demi Allah saya makin cinta dengan imam besar. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya, siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Jadi teringat kemarin 1 minggu yang lalu saya baru pulang umroh. Alhamdulillah ketemu dengan imam besar. Beliau titipkan salam buat seluruh warga Indonesia. Saya berjumpa dengan beliau di depan haram, ditraktir beliau makan malam 1 jam lebih berbicara tentang negeri ini. Setiap ketemu Pak TNI, Pak Polisi, demi Allah saya saksinya, imam besar. Setiap ketemu tidak lain berbicara tentang NKRI. Jadi kalau ada yang masih menganggap imam besar itu adalah penghancur, pengkhianat NKRI, berarti dia salah. Demi Allah, kami ulama tidak punya niat untuk menghancurkan NKRI. Mau tahu nggak siapa penghancur NKRI sebenarnya? Mereka adalah para pejabat yang korupsi di sana sini. Itu hakikatnya penghancur NKRI. Takbir! Kalau satu orang korupsinya ratusan miliar pejabat, mau jadi apa nasib NKRI ini? Kasus Jiwasraya, kasus Asabri, itu baru 2, masih banyak yang belum diungkap. Betul? Itulah sebenarnya yang harus dimusuhi, dibenci dan dicurigai. Demi Allah, kami ulama mau korupsi apa? Kadang-kadang amplop sering ketukar. Panitia tolong jangan terulang lagi. Nggih. Saya meneteskan air mata, demi Allah saya makin cinta dengan imam besar. Nih saya bocorin nih. Nih gara-gara saya sering ziarah ke imam besar, saya sering ziarah ke imam besar. Saya ziarah karena cinta. 1, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad. Tolong kalau nggak benar-benar ngaji yang benar, jangan main-main benci imam besar. Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Dalam kitab As-Sawa'iq
saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya, akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir. Paham gak maksud hadis ini? Berlaku sebaliknya. Jangan main-main yang suka ngobah-ngerobah wajah-wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya. Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku, kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Nggih? Nggih? Lalu hadis yang selanjutnya di bawahnya saya baca dalam kitab itu, Nabi yang menjamin arba'atun, kata Nabi ada 4. Ana, saya, musyaffa'un lahum yaumal qiyamah. Ada 4 orang, saya pastikan, kata Nabi, 4 orang ini aku yang akan langsung memberikan syafaat kepada mereka. Ternyata 4 orang itu ranking pertama adalah al-mukrim li dzurriyyati. Kata Nabi, orang yang pandai memuliakan keturunanku. Lalu bagaimana nasib orang yang menghina para habaib, yang gak ngakuin habaib? Mimpi dapat syafaat dari kakeknya, mimpi. Maka kita doakan mereka-mereka yang belum dapat hidayah, dengan mudah mempermainkan foto imam besar. Siapa mereka? Siapa imam besar? Demi Allah, saya duduk dengan beliau menangis ketika ada orang Arab datang berziarah kepada beliau, orang yang punya pengaruh di sana. Orang Mekah ini berkata, Habib Ahmad, bodoh kalian Indonesia mengorbankan orang hebat seperti ini, bodoh. Kami senang dengan datangnya orang begini. Bukan cuma ahli ibadah, alim orangnya, tawadu orangnya, cucu Rasul lagi. Kami bangga bertambah cucu Nabi di negeri kami. Dulu pernah terjadi pembantaian, cucu Nabi diusir dari negeri ini. Sekarang mereka satu persatu pulang. Kami bangga. Habib Ahmad, demi Allah, kalau satu Indonesia takut dengan kepulangan makhluk yang satu ini, ada apa dengan kalian? Ada apa? Kalau ada orang yang tidak siap dengan kepulangan imam besar, ini yang ngomong orang Arab, ada apa dengan Indonesia? Ada apa? Kalau pulangnya satu orang ini membuat Indonesia jadi getar, membuat semuanya jadi ketakutan, ada apa? Orang Arab itu sendiri menjawab, kalau begini ada rasa ketakutan, demi Allah ada kejahatan yang sedang mereka sembunyikan. Yang cuma berani lawan kejahatan cuma makhluk yang satu ini. Takbir. Yang lain gampang diajak cincai, dikasih jabatan bungkam, dikasih tekanan takut, dikasih ini hilang. Tapi orang yang satu ini hebat ini, makanya dia ditakuti. Kami titipkan pesan buat kalian Indonesia, cintai ulama yang seperti ini, yang dibenci orang munafik, yang ditakuti orang-orang pengkhianat, yang dihindari oleh orang-orang kafir. Sekarang ulama begini langkah, demi Allah langkah. Betul? Maka saya terharu, yang ngomong bukan orang Indonesia, orang Mekah, Pak. Dia bilang kalau satu Indonesia ada yang takut